kepada baginda Rasul Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz, para ustazah yang semoga senantiasa Allah muliakan, kami diminta mengisi kajian pada pagi hari ini yang sebenarnya kalau bicara layak, belum layak. Apalagi berbicara di hadapan ustaz-ustaz semua, ini perasaan sudah mulai beda nih. Beda rasanya menghadapi jamaah biasa dengan jamaah yang merupakan ustaz dan ustazah semua. Dan boleh jadi tentu yang di bawah lebih berilmu daripada yang di atas ini. Tetapi babnya pagi hari ini kita mengamalkan hadis Nabi saja. Kata Nabi, idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu minta nasihat, maka berilah nasihat. Nah, jadi kita saling memberi nasihat aja pada pagi hari ini. Tema yang diamanahkan kepada kami adalah tentang fikih seputar puasa Ramadan. Sebelum kita membahas beberapa yang bisa kita ambil dari fikih puasa Ramadan, maka kami ingatkan diri kami sendiri dan kita semua, pada hari ini Sabtu kita sudah sampai pada tanggal 19 Sya'ban. 19 Sya'ban. Habis hari ini tersisa sekitar 10 hari atau 11 hari dari bulan Sya'ban. Maka mari memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kana yasumu Sya'bana kullahu illa qalila. Nabi itu mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit dari hari-hari di bulan Sya'ban ini yang tidak beliau puasakan. Dan Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Aku tak pernah melihat engkau lebih banyak berpuasa. Aku tak pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itulah bulan yang mana manusia melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Dan dia adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana amalan-amalan diangkat kepada Rabb seluruh alam. Amalan kita setahun ini diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Masih tersisa sekitar 10 atau 11 hari ke depan. Tentu dikecualikan sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Ya, karena kata Nabi, la taqaddamu Ramadan bi siyami yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahulukan Ramadan, mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang biasa melakukan suatu puasa, maka silakan dia puasa. Artinya kalau seandainya di akhir Sya'ban nanti adalah hari Senin atau Kamis dan seseorang itu biasa puasa Senin dan Kamis, maka boleh dia terus melanjutkan puasa Senin Kamisnya. Begitu pula bagi yang biasa puasa Daud, maka boleh dia melanjutkan puasanya walaupun itu tepat jadual puasa Daudnya pas sehari atau 2 hari menjelang Ramadan masuk. Tapi kalau tidak biasa puasa, tak jalih biasa puasa bila bisa kan. Maka tinggalkan yang sehari atau 2 hari. Kemudian sampai mana bacaan Al-Quran kita di bulan Sya'ban ini? Kita tahu bahwasanya bulan Sya'ban ini diistilahkan dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca
Ya, harapannya ya sebenarnya banyaknya kita puasa sunnah, berbanyak baca Quran di bulan Sya'ban sebenarnya persiapan memasuki bulan Ramadan, di mana kita akan puasa sebulan penuh. Kemudian kita akan melaksanakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kalau kita tidak latih sebelum itu, ya bagaimana kita bisa mudah dalam menyelesaikan ya sekian juz dan sekian kali khatam di bulan Ramadan. Dan semoga Allah mudahkan. Kemudian sebelum kita kaji juga beberapa fikih Ramadan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kan begitu pepatahnya ya. Selayaknya seorang muslim, dia benar-benar mengilmui, mengetahui dengan baik bagaimana keistimewaan dan kemuliaan Ramadan. Harapannya hal ini lebih menjadikan dia semangat dalam beribadah dan lebih ya kuat dia menahan godaan, menahan nafsu untuk tidak terjatuh kepada yang namanya dosa dan maksiat, lebih khusus di bulan Ramadan. Kan bisa kalau seseorang kenal dengan sesuatu, perlakuannya itu akan berbeda. Kita kalau jumpa seseorang pertama kali dan kita tidak tahu dia siapa, mungkin kita biasa saja. Tapi nanti kalau sudah ada orang bisikkan, si fulan tu ya bapak itu bupati mah, wali kota mah. Pasti pertemuan setelahnya apa? Kita lebih memuliakan. Atau dia orang yang kaya raya yang sudah banyak sedekah, ya. Misalkan kita pasti ada segan, ya. Jadi harapannya tatkala kita ilmui dengan baik Ramadan ini, benar-benar kita perlakukan Ramadan ini dengan istimewa. Karena dia sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Bulan-bulan yang paling mulia dari bulan-bulan Hijriah yang ada. 12 bulan Hijriah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 di dalam ketetapan Allah, ya, ketika ia cipta pada hari ia ciptakan langit dan bumi. 12. Nah, satu-satunya bulan yang disebut namanya di dalam Al-Quran dari yang 12 itu Ramadan. Ya, kita tahu bulan yang 12 itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Tapi sesuatu yang disebut cuma Ramadan. Betul, ada disebutkan minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang sangat dihormati, tapi tidak disebut secara khusus. Datang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu yang terpisah sendiri, Rajab Mudhar, ya. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena suku Mudhar disebutkan sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Tapi tidak sebutkan, ya. Begitu pula Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, datang penjelasannya, ya, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi tidak disebut nama bulan tersebut di dalam Al-Quran. Maka hal ini jelas menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan yang satu-satunya disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan, kata Allah, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi Al-Quran, yang diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran. Jadi menunjukkan keistimewaan Ramadan, satu, ya, dia disebut secara khusus oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidaklah sesuatu disebut di dalam Al-Quran melainkan menunjukkan keistimewaannya. Yang kedua, lanjutan ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya diturunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Artinya sengaja Allah pilih turunnya Al-Quran itu dari 12 bulan yang ada. Nih bulan Ramadan Allah tetapkan. Bahkan dinukilkan sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Katsir, kitab-kitab ilahi, kitab-kitab samawi sebelumnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim, Taurat, Injil, seperti itu. Nah, yang jelas Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Khusus
Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Apa makna turun? Antara ulama menyebutkan turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu di bulan Ramadan tersebut. Lebih tepatnya di malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan ia, yaitu Al-Quran itu di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan ia, yaitu Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Bahkan kata Allah, luar biasa keberkahannya, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sengaja Allah turunkan, Allah pilih Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran. Turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian secara berangsur-angsur nanti diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itu diturunkan pula 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang kita hafal semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tatkala turun surat ini, maka resmilah Muhammad menjadi seorang nabi. Seorang nabi. Resmi menjadi rasul tatkala turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Nah, sudah ada perintah untuk menyampaikan, maka resmi jadi rasul. Tatkala diberi wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dapat wahyu, tapi belum ada perintah menyampaikan, berarti resmi jadi nabi. Dan itu terjadi bulan Ramadan. Dan jangan bayangkan Nabi sudah puasa Ramadan ketika itu ya. Ya, 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah belum ada puasa Ramadan. Bahkan tahun pertama Nabi dan para sahabat di Madinah juga belum ada puasa Ramadan. Ya, nanti di tahun kedua baru wajib puasa Ramadan. Dan ujiannya berat. Diwajibkan puasa Ramadan, perang Badar pula. Nah, panjang cerita kalau perang Badar itu bisa kita simak dari Ustaz Rahmat insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Jadi makanya kita dahulukan keistimewaan Ramadan. Allah pilih sebagai waktu turunnya Al-Quran. Dan bahkan dinukilkan kitab-kitab terdahulu pun juga diturunkan di bulan Ramadan ini. Sehingga ada sebahagian bilang begini, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadilah Ramadan bulan yang mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Muhammad menjadi nabi yang mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran itu adalah Jibril, dan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Qadar. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia melalui perantara makhluk yang paling mulia di bulan yang mulia, di malam yang mulia. Artinya apa saja bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Maka bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dalam diri seorang hamba? Tentu pasti dia menjadi makhluk yang mulia. Semoga memang Allah jadikan kita ahli Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau seandainya tidak hafal, mungkinlah banyak hafalan anak didik awak daripada awak ya nak. Yang paling penting kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena ahlul Quran wa khassatuh yang merupakan ahlullah keluarga Allah di bumi itu kata para ulama adalah orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling penting Nah, tentu tatkala hafal, kita paham maknanya tentu ini akan membantu kita mestinya dalam mengamalkan Al-Quran. Baik. Kita ulang lagi. Pertama, dan Ramadan disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Yang kedua, dipilih bulan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, Allah tetapkan siang hari di bulan ini wajib berpuasa. Artinya Allah tetapkan puasa wajib. Ini menunjukkan keistimewaan bulan ini. Karena kita tahu ibadah yang paling mulia dalam Islam adalah ibadah wajib. Karena Allah akan menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Artinya ibadah sebanyak ini, pilihan ibadah yang tersedia di dalam Islam, yang paling Allah cintai itu adalah ibadah wajib. Salat wajib kita yang 5 waktu, zakat kita, kemudian puasa Ramadan kita, haji dan umrah pertama kali,
berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim kepada kerabat yang wajib, ya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Ya, tentu dia mengalahkan ya puasa Daud, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, jelas. Karena dia ibadah wajib jemaah. Nah, Allah tetapkan ibadah wajib yang bernama puasa ini di bulan Ramadan. Jelas ini menunjukkan keistimewaan Ramadan tersebut. Dan sebagaimana kita sampaikan, puasa Ramadan ini baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. Jadi 13 tahun Nabi dan para sahabat di Makkah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama di Madinah juga belum. Tahun kedua baru. Sampai dan seterusnya. Sampai sekarang sudah berapa? 1447. Tahun 1 Hijriah belum wajib puasa. Berarti ya umur puasa Ramadan tahun ini berapa? Kurang 1 ya. Puasa kaum muslimin yang ke-1446. Dan Nabi kita SAW hanya mendapati puasa Ramadan 9 kali saja. Dari tahun 2 sampai 10. Ya kan? Tahun 11 Nabi sudah meninggal di bulan Rabiul Awal, 6 bulan menjelang Ramadan. Kemudian jamaah rahimakumullah. Ya, di antara yang menunjukkan keistimewaan Ramadan pula adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka dalam riwayat lain, dibuka pintu-pintu surga, tak ada satupun yang ditutup. Ya, lam yughlaq minhu babun. Kemudian ditutup pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Kemudian dibelenggu setan-setan. Kenapa? Karena Ramadan sudah datang. Ini kan menunjukkan keistimewaan Ramadan. Karena Ramadan datang, Allah jadikan seperti itu kondisinya, ya, yang namanya pintu-pintu surga dibuka semua. Berapa pintu surga? 8. Berapa pintu neraka? 7. 8 pintu surga semua dibuka, 7 pintu neraka semua ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Itu khusus karena datangnya Ramadan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, setiap malam di bulan Ramadan nanti akan ada hamba-hamba Allah yang sudah dijamin dari terbebas dari neraka. Walillahi utaqa ya minan nar. Allah itu memiliki hamba-hamba yang telah dijamin bebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. 29 atau 30 malam Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dijamin ya dijamin terbebas dari neraka, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk pada hamba-hamba Allah tersebut. Terserahlah mau ditulis kita di malam pertama, malam kedua, yang penting begitu istimewanya Ramadan ya. Allah jadikan tiap malamnya ya ada hamba-hamba Allah yang sudah dijamin ya terbebas dari neraka. Kemudian tiap malam disebutkan ada lagi yang menyeru, malaikat menyeru dari langit, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan maka bersegeralah, wahai yang menyukai ya keburukan maka berhentilah. Itu terjadi setiap malam. Dan banyak sebenarnya, di antaranya juga adalah umrah di bulan Ramadan. Ya, yang menunjukkan keistimewaan Ramadan tersebut. Kenapa? Karena umrahnya di bulan Ramadan, maka pahalanya bagaimana? Setara dengan haji. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan haji. Bahkan dalam riwayat lain, kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersama aku. Kenapa umrahnya bisa bernilai? Karena dilaksanakan di bulan Ramadan, baik siang harinya maupun malam harinya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini Allah anugerahkan kesempatan bisa umrah di bulan Ramadan. Amin. Balik lama amin ya.
Tak yakin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu ada insyaallah ya, berniatlah ya dan berusahalah, insyaallah Allah mudahkan jalannya. Kemudian ya, yang menunjukkan juga istimewanya Ramadan, sedekah Nabi SAW, kedermawanan Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi itu kana ajwadun nasi bil khair, adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ya kana Nabi SAW ajwadan nasi bil khair, sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu meningkat kalau itu telah datang bulan Ramadan. Kenapa? Berarti sedekah di bulan Ramadan ini, berbagi di bulan Ramadan ini beda nilainya dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan Ramadan jelas, ya. Dan kemudian yang terakhirlah, ya, banyak sebenarnya tiap malam malaikat Jibril, tiap malam Ramadan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran, mengajarkan Nabi Al-Quran. Sebutkan oleh ulama, maksud mengajarkan Quran ini, Nabi storkan kembali bacaannya kepada gurunya malaikat Jibril alaihi salam. Dan itulah tadarus ya yang benar, ya, ada guru, ya. Ya, kita sangat kasihan dan sedih sebagian semangat tadarus kaum muslimin ini, tapi ya kadang baca bersama, ya kadang tak ada guru, ya gitu kan. Ya, maka kalau ada di tempat-tempat kita, ya ada peluang untuk ya melatih tadarus jamaah ini, mungkin ini di antara amalan yang bisa kita lakukan jemaah. Baik, mungkin itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita ketahui keistimewaan Ramadan ini, kita lebih mengistimewakannya. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu lahir dari hati yang bertakwa. Berusaha kita agungkan apa-apa yang memang Allah agungkan, Allah muliakan. Tentu motivasinya adalah kita lebih semangat, ya, beribadah nanti di bulan Ramadan. Kemudian kita lebih berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak ibadah Ramadan kita, ya, baik dari kelalaian maupun dosa-dosa. Nah, itu yang kita rindukan dengan Ramadan sebenarnya, pahala yang berlipat dan juga ampunan yang disediakan Allah di dalam bulan Ramadan. Kita tahu hadisnya semua. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, ya, siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan didasari iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kan disebutkan raghima anfu rajulin, ya, dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang, ya, masuk kepadanya Ramadan, kemudian berlalu tapi dosanya tidak diampuni. Jadi yang kita dambakan, kita masuk bulan Ramadan karena pahala yang berlipat, ya, kemudian ampunan yang Allah sediakan, ya. Itu yang benar-benar yang kita rindukan. Oleh karenanya sebagian ulama salaf terdahulu 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Ada kita seperti itu jamaah? Itu kita yang menjawabnya, ya. Jadi kerinduan kita sebenarnya, ya, karena berlipatnya pahala dan tersedianya ampunan di bulan Ramadan. Ya, bukan dek kolaknya nak, bukan dek cinduanya. Walaupun boleh, ya, kolak, cindua, esteller dan segala macam itu boleh, ya. Tapi itu lebih kepada dunia. Ya. Nah, tapi yang benar-benar seorang muslim merindukannya adalah pahala yang berlipat dan ampunan yang disediakan di dalam bulan Ramadan. Baik jamaah rahimakumullah, para ustaz dan ustazah yang semoga senantiasa Allah muliakan. Masuk kita membahas fikih puasa Ramadan. Fikih puasa Ramadan, mungkin kita ambilkan saja urutan-urutannya dari kitab yang sudah asatizah semua pelajari, yaitu kitab Fikih Muyassar. Bagi yang ada kitabnya bisa dibuka, baik kitab cetakannya maupun di HP-nya. Pertama, masalah pengertian puasa. Puasa secara bahasa bermakna al-imsaku, ya,
anisyai'i, menahan dari sesuatu. Puasa, ya, secara bahasa menahan. Makanya di dalam surat Maryam, ya, malaikat Jibril kan menyuruh Maryam mengucapkan ini kalau bertemu dengan seseorang setelah dilahirkannya Nabi Isa dalam keadaan tidak ada bapa. Nah, apa kata malaikat Jibril? Ya, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Ucapkanlah olehmu, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, sawma, untuk puasa. Puasa apa? Nak makan dan minum? Tidak. Disebutkan lanjutannya, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara hari ini dengan manusia satupun. Ya, dengan manusia aku tidak akan bicara. Berarti namanya puasa bicara. Makanya saum itu secara bahasa adalah menahan. Menahan dari nak mau bicara, puasa bicara. Nak mau menahan dari makan dan minum, ya puasa makan dan minum berarti. Ya. Tapi tatkala dibahas secara syariat, tatkala kita tersebut puasa sebagai suatu ibadah, maka dimaknai al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Menahan dari makan, minum dan segala pembatal puasa disertai dengan niat dari terbit fajar as-sadiq, ya, sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya bisa disederhanakan lagi, menahan dari segala pembatal puasa. Tak pun tersebut makan dan minum, ya, bisa juga langsung saja menahan dari segala pembatal puasa, ya, disertai dengan niat dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kemudian disebutkan dari ta'rif tadi, dari pengertian tadi, maka diambil rukunnya. Rukun puasa itu dua saja. Yang pertama, ya, menahan dari segala pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, niat. Yang kedua adalah niat. Itu termasuk rukun puasa. Sebagian memasukkan niat ini malah menjadi syarat sah ibadah. Ya, intinya dia harus ada, ya, terlepas dari tinjauan ulama, sebagian masukkannya ke niat, ke syarat, ya, ke rukun, intinya dia harus ada. Jadi di sini disebutkan bahwasanya rukun puasa dua saja, menahan dari segala pembatal puasa, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian rukun yang kedua adalah niat. Mungkin kita langsung saja, ya, membahas, sebelum kita membahas pembatal puasa, masalah niat. Niat, ya, yang tempat asalnya adalah di hati, mahalluha al-qalb, kata ulama, posisinya adalah di hati. Niat ini bisa ditinjau dari sisi akidah, bisa ditinjau dari sisi fikih. Kalau di sisi akidah, kita harus meniatkan suatu ibadah itu karena Allah. Itu sisi akidah. Kalau dari sisi fikih, maka niat ini akan menjadi pembeda antara suatu ibadah dengan yang bukan ibadah. Sebagian bilang antara suatu ibadah dengan adat atau kebiasaan. Kemudian dengan niat itu pula membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya. Apakah ini ibadah wajib atau ibadah sunnah. Jadi setentangan puasa mesti kita niatkan karena Allah. Ya, mesti kita niatkan karena Allah. Jangan sampai karena untuk mendapatkan pujian manusia. Tapi kalau secara hitung-hitungannya, kalau puasa Ramadan, kecil kemungkinan orang ria, ya. Kenapa? Karena semua orang puasa. Ya kan? Betul enggak? Yang agak besar potensi rianya itu puasa sunnah. Kalimat yang kadang terlontar, tidak bagus, walaupun tentu aslinya kembali kepada orang itu, tapi kita tidak sarankan. Ambo alhamdulillah, kalau Senin Kamis kolai. Ambo alhamdulillah lah sekian tahunku puasa Daud. Kalau bisa kan kita sembunyikan ibadah-ibadah kita, ya, seperti kita menyembunyikan aib-aib kita. Ya. Berat masalah niat nih, karena niat ini tempatnya di mana? Di qalbu. Dan qalbu itu apa? Yataqallab, berubah-ubah. Ya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan. Nah, itu dari sisi
akidah ya, niat tentu kita suatu ibadah ya yang jelas tuntunannya harus kita ikhlaskan niat karena Allah. Kalau tidak, tak jadi dia diterima. Betapa ruginya kita. Habaan manthura. Jadi debu yang berterbangan saja. Kemudian di sisi fikih dia akan membedakan mana yang ibadah, mana tidak. Kalau ada seorang anak, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada anak kita ya. Misalkan ya nyoba ganyi Jawa, ya merasa tidak senang misalkan di malam hari terjadi mungkin perselisihan dalam pembicaraan, masuk dia ke dalam kamar malam tuh, tidak keluar-keluarnya sampai besok malamnya, iya kan? Sampai besok malam tidak keluar, balik keluarnya, ya litak paruhnya begini. Di dalam kamar tuh tidak makan, tidak minum, boleh jadi kamarnya ada kamar mandinya, berarti untuk kebutuhan istirahat kamar mandi ini bisa lah cukup. Tapi makan dan minum, dia nak makan dan minum dari malam tu sampai malam besoknya. Kalau dia tidak niatkan itu sebagai ibadah, ya, maka tidak jadi dia bernilai ibadah. Walaupun dia menahan, tidak makan dan minum dari terbit matahari, dari terbit fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu luar biasanya sebuah niat. Membedakan mana yang ibadah, mana bukan. Walaupun sama-sama menahan. Ada orang mungkin dulu ada kalau demo-demo tu ada mogok makan sampai mau pula jahit-jahit mulutnya kan. Ya, tak makan dia sehari semalam. Tapi kalau tak diniatkan ibadah maka tak jadi ibadah. Nah, kan begitu. Kemudian satu ibadah ya satu niat akan membedakan ibadah ini apakah ibadah wajib atau sunnah. Boleh jadi orang sama-sama puasa hari Senin dan Kamis. Ya. Si suami puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Istrinya boleh jadi mengganti puasa, tapi sama-sama puasa. Dengan itu terbedakan dirinya kan begitu. Nah, intinya niat puasa ini mesti karena Allah. Yang kedua, kita pastikan ya niat ini ada. Kalau itu puasa Ramadan harus sebelum subuh. Ya. Ya, ada perbedaan pendapat apakah cukup niat puasa Ramadan ini di malam pertama Ramadan diniatkan untuk sebulan penuh atau memang harus diulang setiap malamnya. Ya. Yang diulang setiap malam ini kan ada perbedaan. Ada yang mengatakan harus diulang setiap malamnya, ada yang mengatakan disunnahkan diulang setiap malamnya. Maka keluar dari perbedaan pendapat sudah tiap malam kita berniat untuk puasa Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu." Siapa yang tidak membenamkan niat, yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Dan ini berlaku pada puasa wajib saja. Karena puasa sunnah kita tahu hadisnya bahwasanya Nabi pernah sepulang dari masjid datang ke rumah Ibunda Aisyah, ya, kemudian Nabi mengatakan, "Hal indakum syai'?" Ada enggak sisi kalian sesuatu yang bisa dimakan? Tidak ada. Nah, itu sedihnya rumah Nabi, ada masa-masa tidak ada yang dimakan. Kalau kita alhamdulillah ya, rasanya tidak ada sampai kelaparan alhamdulillah ya. Kemudian kata Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan inni shaim." Kalau begitu aku puasa saja. Berarti kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Cuma dengan catatan belum makan dan minum ya. Tapi kalau azan subuh malah minum teh dulu, cek dulu ya, beko baru tekan puasa jam 7 ini tidak sah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah kita bahas masalah pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Nah, pembatal puasa di dalam kitab fikih muyassar ini disebutkan totalnya ada 7. Dan kita harus ketahui fikih muyassar ini tentu adalah kitab fikih yang dikarang oleh beberapa ulama, ya, kitab kontemporer ini. Dan kalau dilihat di muqaddimahnya kan di antara rujukan utamanya adalah Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan dan Syarhul Mumti' karya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan kedua kitab itu adalah berdasarkan mazhab Hambali, ya, gitu. Kemudian kita bahas ya, yang pertama disebutkan ya pembatal puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, gitu. Makan ya dan minum dengan sengaja. Al-aklu wasyurbu amdan, kan begitu.
Makan dan minum dengan sengaja. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah kalian, kata Allah. Minumlah kalian sampai jelas bagi kalian itu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Berarti makanlah, berarti sampai ya waktu subuh, berarti di malam hari silakan makan dan minum. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Artinya tahanlah makan dan minum ya sampai malam. Sehingga dengan demikian dari sini diambil dalil makan dan minum dengan sengaja menjadi pembatal puasa. Bagaimana kalau lupa? Datang keringanan dari syariat ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim." Siapa yang lupa padahal dia sedang puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shauma, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang kasih dia makan dan Allah lah yang kasih dia minum. Jadi kalau lupa berarti lanjut puasa, walaupun lah habis nasi sepiring, lah habis minum segala, tapi benar-benar lupa, ya, maka berarti puasanya tidak batal. Itulah keringanan dalam syariat. Kalaulah lupa ini dijadikan patokan, ya, tentu berat. Ini kata Nabi, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu memaafkan dari umatku al-khata', sesuatu yang dilakukan karena tidak tahu. Khata' namanya. Nisyan, lupa. Yang ketiga, terpaksa. Nah, tapi kalau setengah jalan baru bawa Ustaz. Ya, setengah piring habis lu. Mubazir yang setengah lendak. Ya, nah, ada cerita mubazirnya nanti ketika berbuka dilanjutkan. Ya. Termasuk yang di dalam mulut. Dalam mulut Ustaz. Ya, masalahnya kalau ditelan jadi pembatal puasa. Dikeluarkan, muntahkan, kasih ke ayam. Kalau ada ayam awak, ayam pondok kabarnya ada kan? Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau lupa, alhamdulillah ada keringanan dari syariat. Makanya di antara hikmah banyak-banyak puasa Syakban itu itulah, ya, supaya tidak ada istilah puasa tua lagi. Ya, puasa kau sama saja sadanya nak. Karena biasanya kalau hari-hari pertama puasa, ya nak, dikhawatirkan, ya, siang-siang cari dispenser ke dapur minum, ya kan. Ya. Tapi kalau lah biasa puasa, iya kan, kalau kita sudah membiasakan sesuatu, terus tiba-tiba hilang, aneh rasanya. Nanti kita kalau sudah selesai puasa Ramadan di hari raya, kadang-kadang masih ada perasaan puasa, ya kan? Karena sudah biasa. Itu di antara hikmah kita banyak-banyak puasa Syakban. Ya. Jadi siap tubuh kita ini. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah. Kemudian ya masalah kontemporer tentu banyak dalam masalah ini. Di antaranya suntik vitamin, ya. Suntik vitamin, ya, zaman Nabi itu tidak ada suntik-suntik, zaman kita ada suntik vitamin. Karena makan dan minum ini maknanya adalah ada antara fungsi makan dan minum adalah menguatkan tubuh, sehingga suntik vitamin itu fungsinya juga menguatkan tubuh, maka ulama memfatwakan bahwasanya suntik vitamin itu membatalkan puasa. Walaupun sebagian karena dia nak makan, nak minum, nak masukkan sesuatu ke dalam mulut, ada juga berpendapat tidak. Ya. Tapi berhati-hatinya janganlah. Ya, suntik menyuntik malam sajalah, tahan sampai malam. Cuman ada orang-orang yang berobat, gitu. Ya, suntik yang berupa obat, ya mudah-mudahan ini tidak mengapa. Suntik vitamin ini umumnya memahami bahwasanya ini semakna dengan makan dan minum. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah jima, ya, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam boleh, karena Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian ar-rafath, ya, berhubungan suami istri atau mengucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat dan itu kalau lailatas siyam, kalau itu malam, ya, bulan Ramadan. Tapi kalau siang hari diharamkan, ya, dan jima walaupun tidak keluar mani, maka kalau terjadi maka menjadi pembatal puasa. Puasa batal dan termasuk dosa, ya, dan kafaratnya berat, penebusnya berat.
Kan begitu jemaah. Ya, jadi konsekuensinya puasa batal. Kemudian dia berdosa, mesti beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, karena dia batal harus diqadha. Kemudian satu lagi harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Secara berurutan, yang pertama merdekakan budak. Tidak sanggup, kalau zaman kita bukan tidak sanggup, tidak ada budak itu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak sanggup juga puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan 60 orang fakir miskin. Berat ya. Dan ini perlu diedukasi masyarakat kita. Karena kita dapati ya yang seperti ini terjadi ya, karena tidak tahu. Apalagi dan menikah menjelang Ramadan. Kita ada seorang yang kerja dulu di KUA, sekarang beliau di Kementerian Agama. Data hari ini kata beliau, orang yang nikah di bulan Syawal itu masih sedikit. Ya, dibandingkan di luar itu. Katanya masih banyak juga ya keyakinan khurafat tentang ndak rancak nikah di api-api 2 khutbah. Padahal kalau awak renungkan nak, awak ku duit dia api-api 2 khutbah sesadonya. Patang tu khutbah raya Idul Adha kan, santalai khutbah raya Idul Fitri, dia api khutbah. Sudah raya Idul Fitri awak dia api. Lalu lihat ya antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Lapis Idul Adha dia api. Lalu lihat. Jangan kan itu awak laki-laki ku dia api khutbah seterus. Ya, dia api-api 2 khutbah Jumat. Tapi begitulah ya, sudah merasuk ke dalam sanubari sebagian masyarakat, tidak rancak ya. Padahal ternyata ya bulan Syawal adalah bulan terbaik untuk menikah, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah. Nabi menikah dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal, memulai berumah tangga ya di bulan Syawal. Balik kita masalah jima, hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Ya. Hadisnya kan jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang ada seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu," katanya. "Wahai Rasulullah, celaka aku." Kemudian Nabi bertanya, "Malaka, apa yang terjadi padamu?" "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku ya menggauli istriku dalam keadaan aku berpuasa. Lalu Nabi katakan, "Hal tajidu raqabatan ta'tiquha?" Apakah engkau menemukan budak yang bisa engkau merdekakan? Katanya enggak. Berarti kafaratnya pertama merdekakan budak. Dia tidak sanggup. Ya, enggak ada. Kemudian hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, ini berturut-turut nih. Kalau 2 bulan berturut-turut, kalau seandainya bulan itu memang 30 hari kedua-duanya, berarti 60 hari. Gagal hari ke-59, hari ke-60, 59-nya berhasil, ulang lagi dari awal. Nah, jadi kan tak main-main ini masalah ya hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini, hati-hati. Apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Katanya enggak sanggup. Enggak sanggup. Sebagian ada yang berkelakarnya. Ya, 2 bulan berturut-turut ya. Nah, sebulan puasa saya gagal tuh Kemudian yang ketiga, hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau menemukan 60 orang fakir miskin untuk kasih makan? Maksudnya engkau mampu tak memberi makan 60 orang fakir miskin? Enggak juga. Tapi niatnya jadilah hanya ingin menebus dosanya, tapi sado yang disebut enggak aja bisa. Bagi makan 60 fakir miskin enggak aja bisa. Akhirnya Nabi terdiam, tiba-tiba ya kata Abu Hurairah, tatkala kami begitu ya, lah Nabi agis kafaratnya dia tidak sanggup juga, terdiam. Tiba-tiba ada yang menyodorkan sekeranjang kurma ya, karena makanan pokok ketika itu kurma, diantaranya kurma. Kemudian Nabi tanya, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya tadi? Kemudian dia menjawab, "Ana, saya." Apa kata Nabi? "Khudh hadza fatasaddaq bi." Ambil ini sekeranjang kurma ini, bersedekahlah dengannya. Agialah ke 60 orang fakir miskin. Kemudian dia tanya, "Apakah kepada yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah?"
demi Allah. Ya, ma baina labataiha, artinya demi Allah di antara dua gundukan bukit pasir ini, maksudnya di Madinah ketika itu berada di antara dua gundukan bukit pasir. Di Madinah ini, ya, tidak ada keluarga yang lebih fakir dibandingkan keluargaku, katanya. Jadi nyo ingin keranjang kurma aku tiba di rumahnya, kan itu. Akhirnya Nabi SAW tertawa hatta badat anyabuhu, sampai nampak taring beliau. Jadi Nabi waktu galak tu sampai nampak taring, bukan nampak anak lidah di belakang. Ya. Jadi sampai nampak taring beliau. Akhirnya apa kata Nabi? At'imhu ahlak. Kasihlah makan keluargamu. Ya sanang nasi buyang kayak nak sahabat nih. Ya. Tapi niatnya baik lah ya. Tapi gara-gara dia tahu kita ilmunya bahwasanya bagaimana cara ya kafaratnya, ya kafarat hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, berat ya. Ya, ini harus disampaikan. Umumnya masyarakat kalau yang terjadi ini mungkin pilihnya kasih makan 60 orang fakir miskin. Tapi tidak usah, perlu disabuian. Alasannya, agi saya makan 60 fakir miskin. Bali nasi bungkui, ya, nasi bungkui boleh ya, berupa beras boleh. Karena makanan kita, pokok kita beras ya. Nah, beras. Berasnya, ya kan, seukuran fidyah itu kan ulama berbeda 1 mud kah atau 2 mud. Nah, ambillah pendapat hati-hati 2 mud. Karena 4 mud itu lebih kurangnya 3 kilo, berarti 2 mud berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo kali 60 fakir miskin. 90 kilo. Dia boleh kepada 60 fakir miskin, boleh kepada beberapa fakir miskin saja, agak dilabian semuanya kan disuruh Nabi bagi makan 60 fakir miskin. Ini disuruh bagi makan ke keluarganya. Keluarganya itu kecil potensinya sampai 60. Jadi menggabungkan yang untuk 1 orang fakir miskin untuk 3 dianggap memberikan untuk 3 fakir miskin ini boleh. Kesimpulannya boleh dalam bentuk beras, ya, lebih kurang 90 kilo, bagi-bagikan ke fakir miskin maksimal 60. Gitu. Maksimal fakir miskinnya 60 kalau memakan dibagi. Berarti 1,5 kilo surang enak. Tapi aneh belum orang mereka kan. Ngawak bang tantan baris 1,5 kilo kan. Biasanya yang beli sebaris yang 10 kilo, ya 9 karuang, bagilah ke 9 fakir miskin, itu sudah mencukupi insyaallah taala. Atau nasi bungkus. Dan kita sarankan kalau baris 1,5 kilo ini berapa harganya kalau dirupiahkan? 30.000 lah nak. Kalau taruhlah yang 20.000, 25 lah lebih kurang. 25. Ayo nasi bungkus yang 25 lah, sampai dah 10.000 belum ya nak. Kalau bagi-bagian. Tapi jangan sampai tak kalau bagi-bagikan kau kafarat ambo kau malu lah. Ya. Jangan sampai. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan yang semakna dengan jima ini mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini kalau jumhur ulama berpendapat memang membatalkan puasa. Tapi tidak ada kafaratnya. Tapi tidak ada. Karena kafarat ini khusus kalau itu hubungan suami istri. Semoga yang jomblo-jomblo disegerakan oleh Allah Ta'ala. Karena mereka belum mengetahui akan hal ini. Ilmu mungkin lah sampai. Prakteknya kan yang lalu. Al-thalith, yang ketiga. Yang ketiga, at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Ini jumhur ulama memang memasukkan ini sebagai pembatal puasa. Sebenarnya hadis man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada. Man dzara'ahul qai', ya, siapa yang terdorong dia tiba-tiba muntah, maka tidak ada qada baginya, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, siapa yang sengaja muntah, ya, menyengaja untuk muntah, maka hendaknya dia mengqadha. Berdasarkan hadis ini jumhur ulama berpendapat sengaja muntah maka membatalkan puasa. Ya, masukkan ranting, pena atau apa ke kerongkongan lalu muntah. Tapi kalau pusing, mabuk perjalanan, ini tidak membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Kita cari-cari kenapa muntah ini dianggap membatalkan puasa. Yang jelas ada hadisnya dari Nabi SAW, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan puasa itu kan maknanya menahan diri dari makan dan minum. Ya. Lambung waktu pediansinya itu kan itu. Ya, kosongnya ya kosong kan itu. Nah, kini ada usaha untuk mengeluarkan apa yang ada di lambung. Ada yang menyebutkan telaah demikian.
Kemudian yang kedua ada lagi, kalau seseorang berusaha untuk muntah, biasanya ada yang mau keluar, lalu ada yang tertelan kembali. Ada telaahnya seperti itu. Tapi yang jelas ada hadisnya dari Nabi SAW. Muntah dengan sengaja itu yang ketiga. Yang keempat, hijamah, berbekam. Ya, berbekam. Karena ada hadis aftaral hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Ingat, buku ini berdasarkan mazhab Hambali. Karena memang mazhab Hambali menetapkan bekam ini menjadi pembatal puasa. Adapun kalau jumhur ulama, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu tidak membatalkan puasa. Karena mereka berpegangan kepada hadis Nabi SAW pernah berbekam, ya, ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaim. Nabi Rasulullah SAW, ya, itu pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Sehingga ada yang menyebutkan hadis ini mansukh, ya, dihapus hukumnya. Tapi mazhab Hambali nampaknya ya tidak, ya. Memandang kalau hati-hati kita tentu, ya, bekam malam hari lah. Memang kerja-kerja siang hari berbekam, ya nak. Ya, maka untuk hati-hatinya. Tapi kalau kita mencondong pada pendapat jumhur, berarti berbekam ketika kita puasa wajib maupun sunnah, itu tidak membatalkan puasa. Itu berpegang pada pendapat jumhur. Kalau pendapat mazhab Hambali itu batal. Sebagian memahami hadis ini jumhur yang bilang bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa, tapi ada potensi menjadikan batal puasa. Kenapa? Orang dulu bekam, kalau kita bekam kan ada alatnya sekarang. Kalau dulu pakai seperti tanduk kerbau tu dihisap oleh yang membekam, ya, baru disumbat, kemudian baru keluar darahnya. Kalau kita kan sudah ada, ya, alatnya. Bahkan sudah ada pula yang pakai listrik, ya nak. Nah, kemudian yang dibekam kenapa pula batal? Ya, karena tubuhnya melemah. Potensinya dia nanti melemah, minumnya leh. Ya, nak. Dikhawatirkan seperti itu. Wallahu alam, intinya di kitab Fiqh Muyassari dimasukkan, ya, berbekam termasuk pembatal puasa. Ini pendapat mazhab Hambali, adapun pendapat jumhur tidak. Kemudian semakna dengan berbekam ini berarti donor darah, ya, atau fasdu, ya. Nah, maka ya tahanlah kalau ia mendonor darah malam lah, ya, fasdu di malam hari lah, ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat, tentu itu lebih utama. Kemudian yang kelima adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Bukankah wanita itu apabila dia haid tidak salat dan tidak puasa? Ya, memang kalau haid batal puasa. Walaupun 1 detik menjelang azan maghrib. Walaupun 1 menit. Nah, ibu-ibu sering bersedih nih. Dia sangin nik lah Ustaz. Tapi jangan khawatir. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sepanjang itu kita menahan, tetap Allah kasih pahala. Cuman karena tidak cukup syarat sahnya, ya, karena maka yang hari itu ditambah hari-hari berikutnya haid, maka harus diqadha. Dan kita ingatkan kepada ibu-ibu semua. Dan ingatkan istri kita dan anak perempuan kita, mesti segera mengqadha puasa Ramadan. Jangan sampai datang Ramadan yang baru, yang lama belum selesai. Dah datang dan baru, hutang dan lama alun joleh. Kalau renungkan, sabalih bulan lepas Ramadan Allah kasih waktu untuk, ya, mengqadha. Ya, waktunya muassa', lapang. Bahkan sampai bulan Sya'ban ini silakan mengqadha. Bahkan Ibu Aisyah diriwayatkan beliau bisa mengqadha di bulan Sya'ban saja. Ya. Tapi jangan sampai lewat. Ya, karena kalau sampai lewat kena denda berdasarkan pendapat jumhur ulama. Ada riwayat 6 orang sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya. Kepada perkataan mereka kepada seseorang yang sakit, lalu dia tidak puasa Ramadan, datang puasa Ramadan yang baru, dia belum lagi menggantinya. Nah, sebenarnya lah sabali bulan dan lunjus saya gantikan. Kata mereka, at'im an kulli yaumin miskina. Kasih makan setiap hari yang sudah terlewat tidak puasa itu, ya, yaitu kasih makan fakir miskin. Orang miskin kasih makan. Sebagai denda. Kenapa? Terlambat mengqadha. Tapi kalau sudah menahun gimana Ustaz?
Ibu saya katanya 30 tahun yang lalu waktu muda-muda alun selesai. Sekali saja. Dia tidak berulang. Yang denda kafaratnya berupa kasih makan ni sekali saja. Kasih makan sekali lagi berapa lebih hati-hati 1,5 kilo beras. Maksudnya gini. Ada ibu-ibu ni siklus haid ibu-ibu ni kan beda-beda. Ada 6, ada 7, ada 8. Kalau dalam kita fikih muyassar sebutkan paling lama 15 hari. Tapi jarang orang seperti itu. Ya. Rata-rata 6, 7 atau 8. Taruhlah 6 hari. Ternyata lalai. Dah masuk Ramadan, baru diqadha 3 hari. Nah, sisa 3 hari. Nah, 3 hari ini lepas Ramadan ini, qadhalah yang 3 hari ini, ditambah kasih makan 3 orang fakir miskin. 1,5 kilo kali 3, berarti 4,5. Nah, beli aja beras 5 kilo. Ya kan? Kasih fakir miskin. Itu sebagai denda. Itu kalau seandainya ada tidak ada uzur. Kita sehat walafiat 11 bulan ni, tapi tidak selesai juga. Termasuk yang sakit, kita laki-laki sakit atau safar, laki-laki perempuan yang safar, laki-laki perempuan yang sakit, ya tidak puasa. Nah, kalau ibu-ibu tambah satu lagi yang haid, ya. Maka Allah telah sediakan 11 bulan, jangan dilalaikan. Kalau lalai, kalau jumhur ulama berpendapat kena denda. Selain masih terhutang puasa, kena denda. Walaupun sebagian tentu menyatakan tidak, tapi berhati-hatinya bagusnya kita tunaikan ini. Jadi begitu, jadi keluarnya darah haid dan nifas ini menjadi pembatal puasa. Harus diqadha hari-hari tersebut, ya, yang tidak berpuasa karena keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam, niat tidak puasa, niatul fitri, niat berbuka. Walaupun ada makan dan minum, tapi tidak jadi celah puasa. Ya. Sebagian hanya sekedar niat itu bisa batal puasa. Sebagian kita baca lagi keterangannya kalau belum ya terlaksana pembatal puasa seperti makan atau minum, maka belum lagi, ya. Tapi berhati-hati, ya, jangan sampai kita berniat, ya, untuk tidak puasa tentunya. Yang ketujuh dan terakhir adalah riddah murtad. Murtad ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi malah bahkan membatalkan seluruh amal ibadah yang sudah kita kumpulkan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, ya. Walaupun kita hari ini di lingkungan yang baik, ya, kekufuran ini tidak bisa menjamin tidak datang kepada orang-orang yang istiqomah. Makanya di antara zikir pagi kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan, ya, kefakiran. Baik. Mungkin kita tambahlah satu lagi pembahasan, setelah itu kita buka tanya jawab. Selebihnya dari fikih puasa ini mungkin akan dibahas oleh ustaz kita di pekan depan, ya. Apa yang belum silakan ditambahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Pembahasan yang terakhir sebelum kita masuk tanya jawab. Biasa permasalahan yang ditanyakan adalah tentang orang yang hamil dan menyusui. Nah, orang hamil dan menyusui, lalu dia tidak puasa, maka apa kewajiban atasnya? Memang orang hamil menyusui ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Apakah dia mengqadha puasa, ataukah dia membayar fidyah saja, atau menggabungkan kedua? Sebahagian bilang, ya, qadha saja karena dia tidak puasa. Karena kan seorang muslim balik berakal sudah tercukupi syarat-syarat puasa, dia harus puasa. Ya, kecuali dia tidak sanggup puasa dan potensinya itu untuk puasa kan masih ada. Ya. Maksudnya dia masih sehat walafiat. Berarti kewajibannya ya puasa. Beda dengan orang yang sakit menahun atau sudah tua renta tidak sanggup puasa. Ini jelas. Ya. Harus membayar fidyah. Jadi secara umum begini. Seseorang yang uzurnya bisa hilang, maka wajib mengqadha puasa. Sakit yang bukan sakit menahun, bukan terus-terusan. Ada orang sakit menahun, Ustaz? Ada. Ada orang yang sakit autoimun. Kemarin kita kajian, lalu ada ibu-ibu ini nyampaikan, Ustaz, saya harus makan obat 4 kali sehari. Saya sudah coba puasa Syakban ni berarti. Habis maghrib tu langsung loyo badan ni. Ya. Kasihan kita, ya. Berarti memang ada orang yang sakitnya itu menahun. Nah, kalau seperti ini memang baginya fidyah. Kemudian dia tanya lagi,
Ustaz, kalau saya nanti nak puasa Ramadan, bayar fidyah saja, boleh tak solat tarawih katanya? Jawabannya tentu boleh. Ya, jadi kan tidak ada syarat sah solat tarawih harus puasa Ramadan ya. Nah, itu satu keringanan. Ya, bagi beliau khusus, mudah-mudahan kita katakan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan di kemudian hari maka bisa kembali puasa Ramadan. Kalau tidak tentu kewajibannya fidyah. Di kesimpulannya bagi orang yang sakitnya ada kemungkinan sembuh atau dia safar, maka ini kan sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka kewajiban baginya adalah mengganti di hari-hari yang lain. Ya sudah, kalau sakit ya ganti. Ya. Safar, sakit ya, atau uzur yang lain ya yang memang bisa segera hilang, sudah sehat walafiat ya, maka silakan segera diganti. Kalau uzurnya tidak bisa hilang, sakit menahun atau sudah tua renta, maka berlaku ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat melakukan puasa, tak sanggup melaksanakan puasa, maka kewajiban baginya adalah fidyah, kasih makan fakir ya, miskin ya, kasih makan orang-orang miskin. Nah, sekarang masalah yang wanita hamil ini dibawakan kemana? Apakah orang yang uzurnya terus menerus ini, ataukah orang yang uzurnya bisa hilang? Ya, sebagian bilang ya uzurnya kan bisa hilang, nanti dia tidak hamil lagi. Ya, iyalah tidak hamil lagi katanya, kata sebagian pendapat yang fidyah saja. Bagaimana kalau saya tiap tahun hamil, atau tahun ini hamil, tahun besok menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, tahun besoknya menyusui, tahun besok hamil lagi. Ya. Nanti kalau diakur payah nampaknya. Banyak ada aturan mulai. Jamaah rahimakumullah. Nah, maksudnya, bagaimana kalau orang tiap tahun 10 tahun ini sibuk hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. 10 kali 30 hari, kalau 30 hari kita ratakan saja 300 hari. Walah kau mengkodo 300 hari kan itu. Maka sebagian ulama pendapat fidyah saja. Susah orang seperti ini, ya kan? Karena ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Kata beliau, wal murdi'u wal hubla, wanita yang menyusui dan hamil, idza khafata ala auladihima, jika mereka berdua khawatir akan anak mereka berdua, aftarata wa at'imata, mereka berbuka tidak puasa, maka silakan kasih makan fakir miskin. Nah, sehingga sebagian pendapat ya fidyah saja kalau begitu. Sebagian pendapat ya qadha, karena masih ada potensi dia untuk mengqadanya di kemudian hari tatkala tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, dan perempuan ini kan ada masa menopausnya ya, secara hitung-hitungannya ini ya. Nah, kalau lewat masa menopause ini tidak akan hamil dan menyusui lagi, masih ada kesempatan. Ya 300 Ustaz jadi qada baca rohnya tu ya kan. Ya. Maka berusaha untuk mengqadanya. Soalnya kalau istiqomah saja Senin Kamis mengqada. Senin Kamis itu tiap bulan kalau tidak 8 9 hari ya. Keluarkan bulan Ramadan berarti 8 kali 11, 88. Sesekali Senin Kamis itu ada 5 kali kan. InsyaAllah 90 kali, 90 hari puasa setahun bisa. Berarti 3 tahun lebih sedikit selesai sebenarnya. Dan ada juga solusinya. Bahwa kalau meninggal Ustaz, ada hadis, man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan ada hutang puasa, ahli warisnya yang puasakan. You kecil lah karena anak aku negara kalian kok. 10 bagilah seketik seorang dari kalian ya. Kan bisa ibu-ibu bilang kepada anak ya tak? Apanya disalahkan ya? Jadi gini, kalau kita lebih milih pendapat yang satu lagi, selain mengqadha, bayar fidyah. Tapi dengan catatan nih. Jadi mengqadha ini tetap, kenapa? Tidak puasa di bulan Ramadan. Sedangkan masih ada kesanggupan untuk mengqadha. Tapi tidak semua wanita pula sebenarnya tidak puasa di bulan Ramadan karena hamil atau menyusui. Sebagian ada yang kuat. Ya, alhamdulillah kebetulan istri kita termasuk itu. 2 tahun betul anak rapat ya, selama hamil menyusui alhamdulillah puasa terus. Ya, berarti beda-beda kondisi. Ada memang sebagian istri ini bed rest ya. Di tempat tidur saja sakit-sakit ya, tercium bau ini muntah ya, macam-macam. Nah, ini para jomblo nikmati saja ceritanya ini ya. Ya, belum merasakan ini ini. Karena jomblo ini jangan yang manis-manis saja seperti kan. Susahnya rumah tangga harus sampaikan juga. Jamaah rahimakumullah.
Jadi kalau seandainya tidak puasa, maka ini sudah tetap sebenarnya di dalam syariat ini siapa yang tidak puasa harus diqadha, kan begitu. Tinggal lagi fidyah ini kapan. Nah, sehingga bagi yang berpendapat menggabungkan, tadi kan kata Abdullah bin Abbas begini, wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima, orang yang menyusui dan hamil apabila mereka berdua khawatir akan anak-anak mereka berdua, aftarata, mereka tidak puasa, dan ini sudah dipahami kata ulama yang memilih pendapat ini, sudah dipahami ya nanti qadha. Wa at'imata, dan ya dia kasih makan ya wa at'amata, ya dia kasih makan ya fakir miskin. Maksudnya apa? Karena dia tadi kan khawatir akan anak-anaknya, sedangkan dia sanggup puasa. Dia sanggup sebenarnya puasa, ya, tapi khawatir anaknya, apalagi kata dokter ini detak jantung anak ibu ini agak lemah nih. Ya, kami sarankan jangan puasa katanya kan. Nah, atau ketika coba puasa ketika dalam keadaan menyusui, tidak ada air susu keluar jadinya. Kan khawatir kita, padahal si ibu mampu sebenarnya puasa. Maka berlaku ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu makna satu lagi. Orang yang sanggup puasa tapi tak puasa, maka baginya apa? Fidyah. Karena di awal-awal pensyariatan puasa, sebelum puasa itu wajib, ada pilihan. Yang puasa-puasa, yang tidak mau puasa, maka kasih makan sebagai pengganti puasa. Sebelum turun ayat surah Al-Baqarah 185, ya, siapa di antara kalian yang faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Itu baru diwajibkan puasa, tidak ada pilihan lagi, ya, tidak ada pilihan kasih makan lagi. Nah, tapi bagi wanita yang hamil dan menyusui, kita lebih condong ke pendapat ini. Intinya dia qadha hari-hari dia tidak puasa. Kalau seandainya dia tidak puasa itu karena memang mengkhawatirkan bayinya, sedangkan dia walafiat, plus fidyah tadi. Tapi kalau seandainya yang bed rest tadi, sakit-sakitan, maka ini disamakan dengan kondisi orang sakit. Boleh jadi 30 hari itu tidak puasa, ya, misalkan 20 harinya karena sakit, 10 harinya sehat, cuman khawatir akan bayinya. Berarti yang akan dikasih yang fidyah itu yang 20 hari yang 20 hari saja. Sedangkan qadha tetap. Itu pendapat yang kita pilih. Kalau asatiz memilih pendapat fidyah, tentu itu pilihannya, ya. Yang berpendapat qadha saja itu pilihannya, ya. Namanya fikih dalam masalah ini lapang, tapi ya, tentu kita pilih mana yang rasa-rasanya kuat, ya. Istafti qalbak, ya. Minta fatwa ke hati setelah kita pelajari, ya, semampu kita. Wallahu alam, sampai situ dulu. Dipersilakan tanya jawab. Kalau kita ada ilmu kita jawab, kalau tidak ada tentu ada ustaz kita yang lebih bisa menjawabnya. Langsung. Silakan ustaz. Fikum barakallah. Kan iya kan, beda kalau ceramah depan orang umum dengan depan asatiz. Pertanyaannya itu tiba tinggi sekali. Baru kali ini kita dengar pertanyaan ini. Ini bukan bercanda, memang kondisinya begitu. Semampu kita jawab. Kalau salah tolong diperbaiki, dikoreksi. Pertama masalah tentang kafarat tadi. Ya, kafarat tadi penerapannya ke kondisi hari ini. Maksud penerapan kondisi ini, apakah bisa
Yang pertama, pemahaman hadis itulah urutan membayar kafarat hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya kan? Ya, kafarat ya membayar memerdekakan budak. Yang pertama secara berurutan ya, tidak sanggup maka puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup pula maka kasih makan 60 orang fakir miskin, kan begitu. Nah, sekarang kondisinya sahabat itu malah kasih makan akhirnya kepada keluarganya, karena memang kondisinya dia yang paling fakir di kota Madinah. Di kota Madinah ketika itu dia yang paling fakir, maka ya sudah, kasihlah makan kepada keluargamu. Berarti kalau seandainya memang kita adalah orang yang paling fakir, ya perlu dipastikan pula ya, apakah kita orang yang paling fakir sehingga kita berhak mendapatkan itu ya, sehingga kita kasih makan aja keluarga kita ya, dan dianggap sudah membayar kafarat. Tentu perlu dipastikan kembali. Tentu afdalnya ini tentu diberikan yang jelas kepada orang yang miskin. Kalau selagi ada yang lebih miskin daripada kita, berarti kepada itu. Tentu itu pemahaman sebaliknya. Nabi bilang, apakah kepada yang lebih fakir daripada aku? Berarti kemudian dia sampaikan, tidak ada orang yang paling fakir. Ya sudah, kalau tidak ada yang orang paling fakir, berarti kamu yang berhak menerima. Berarti kesimpulannya, kalau ada yang lebih fakir dibandingkan kita, berarti kita belum bisa memperolehnya. Itu dia. Kemudian ya rasa-rasanya kalau guru akur insyaAllah kau bukan berarti ya akan potensi ini terjadi ya. Ya mungkin seperti itu. Dia pertama kan dia tidak bisa, tidak mampu. Lalu diberi kemampuan oleh, ada yang ngasih keranjang kurma tadi kan, iya kan, dia nak mampu awalnya. Sebenarnya kalau nak mampu ya selesai sebenarnya kan. Cuma sekarang diberi kemampuan. Sering kita istilahkan, ada orang umroh pertama apa hukumnya? Wajib kan. Tapi kapan seseorang wajib umroh? Kalau kita buatkan zaman sekarang nih, orang wajib umroh berapa? Tentu berapa paket yang paling murah ya nak? Ada dia dana segitu, tercukupi biaya keluarga yang ditinggalkan, dapat dikatakan wajib. Jadi asatizah semua misalkan punya uang mungkin ada yang pakai 25 juta, taruh ada 25 juta yang murah misalkan ya. Ada uang tabungan 25 juta. Berarti kan sudah kita katakan wajib umrah kan. Sekarang tidak ada tabungan, jangankan tabungan, berhutang yang kelai kan. Tiba-tiba ada yang orang mengumrohkan kan. Berarti kan yang mengumrohkan berarti wajib bagi dia kan, berarti dia dimampukan oleh orang lain. Karena kondisi sahabat ni lebih kurang seperti itu kita lihat. Maksudnya dia dimampukan oleh saudaranya yang lain untuk melunasi denda ini gitu. Ya, kemudian berbicara tentang masalah dosa dan kafarat. Dosa ya dengan kafarat secara umum tentu ada hubungan ya, karena sebab dosa itu maka dia mesti bayar kafaratnya. Tapi bagaimana kalau seandainya dia sudah bertobat kepada Allah tapi belum bayar kafarat? Ya dapat kita katakan dia belum lagi melakukan suatu kewajiban yang ya telah wajib hukumnya. Berarti dia tinggalkan kewajiban ini gitu. Ya, dia tinggalkan kewajiban ini. Ya, berarti dia dosa lagi karena tidak bayar kafarat. Begitu. Jadi ketika dia itu kan dia sudah ada penyesalan tadi, ya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Mestinya kan intinya kata para ulama kan beristighfar, bertaubat. Cuman apakah cukup istighfar dan taubat saja? Sama dengan ini. Kita pernah menzolimi orang dari sisi kita pernah mengambil hartanya. Ya, mengambil hartanya. Kita pernah ngambil hartanya. Rukun taubat kan secara umum 3. Tinggalkan dosa itu, kemudian sesali dosa tersebut, kemudian janji untuk tidak mengulangi. Itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk, tambah satu lagi. Kembalikan apa yang sudah diambil itu. Kalau harta, balikkan. Kalau nama baik yang sudah dirusak, pulihkan. Ya kan? Kalau seseorang sudah bertobat, ini pernah kerajo di suatu tempat, ya, tiap hari ini dikasir, 50.000 dan biaya tiap hari. Ya kan? Tiap hari 50.000 dan biayanya berarti duk samangnya kok. Kalau 50.000 mungkin jual belinya oleh jutaan sehari, puluhan juta, mungkin tak terasa kan?
Kemudian dia tiba-tiba bertaubat. Tidak ketahuan memang bertaubat. Apakah cukup dia bertaubat? Taubat dia dari dosa itu, iya, Allah sudah ampuni itu kalau sudah bertaubat. Tapi ada hak orang lain yang belum terselesaikan. Apa hak orang harta yang diambil? Begitu pula ini, kasih makan 60 orang fakir miskin. Ini kan hak fakir miskin yang lain. Jadi dua hal yang berbeda antara dosa dengan kafarat. Sama dengan zakat. Zakat, ulama sepakat bahwasanya kalau ada zakat yang belum dikeluarkan, maka harus diqadha. Misalkan seorang punya emas 100 gram. Belum zakatnya kan kalau emas kan nisabnya 85, ini sudah 100 dan sudah lewat pula setahun, sudah lewat haulnya setahun. Berapa zakatnya? 2,5%. Berarti 2,5 gram. Ya, sameh kalau orang Minang kan ada ameh istilahnya nak. 2,5 gram ya berarti sameh. Sameh gini berapa? Mendekati 7 juta. Ya. Kadang kalau ibu-ibu dan punya ameh ini. Ya. Jadi berarti harus dikeluarkan zakatnya 7 juta. Tiba-tiba yang 100 gram itu hilang mana? Dia bertobat kepada Allah karena belum sempat mengeluarkan zakat. Apakah cukup? Tidak cukup. Karena ini berhubungan dengan hak fakir miskin. Kata para ulama, kenapa wajib diqadha? Kan dia berhubungan dengan dua hak. Hak Allah yang belum ditunaikan itu ibadah zakat itu. Dia berdosa karena meninggalkannya. Dia sudah bertobat, iya Allah maafkan. Satu lagi ada hak fakir miskin di dalam hartanya. Kalau belum dia tunaikan, kondisi asal manusia fakir miskin tidak akan mau merelakan haknya. Manusia mana saja, ya kalau kita punya salah pada manusia, itu dari sisi ini beratnya bersalah pada manusia. Kalau kita punya salah kepada manusia, manusia itu susah memaafkan. Tapi kalau Allah, kita punya salah kepada Allah, Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dari sisi ini berat salah kepada manusia. Jadi kita lihat bahwasanya bertobat dari dosa sesuatu dan kafarat sesuatu yang lain. Yang mana Allah tetapkan. Ya, sama dengan kalau kita padankan, walaupun mungkin tidak terlalu mirip. Nazar contohnya. Bernazar kan tidak wajib. Tapi kalau sudah bernazar, ya wajib hukumnya. Membuat nazar itu, jadi sesuatu yang berbeda. Hukum nazar apa? Makruh. Membuat nazar makruh. Tapi kalau sudah tersebut, jadi hukumnya wajib. Jadi dua hal yang ya dibedakan. Mungkin itu jawaban kita ya. Kalau salah mungkin dikoreksi saja nanti. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ibu-ibu kan cara tanya kalau ada kertas. Oh, ada bapak-bapak biasa bertanya. Ibu mewakilkan ke bapak-bapaknya. Silakan. Tariki. Zaman apa? Ada apa istilah baru? Biasanya kita zaman jahiliyah ya. Ini ada zaman Rambo ya. Baik. Masalah mengqadha puasa ini ya. Bagi yang meninggalkannya, maka ada namanya dalam fikih ini ghalabatul dhann. Prasangkaan kita sudah kuat. Berapa hari kita tak puasa? Kan itu. Kalau contohnya bagi ibu-ibu, ya mungkin umurnya sekarang sudah misalkan 30 tahun. Masuk 31 sekarang. Haidnya dulu umur 13. Kan gitu, itu contoh ya. Kemudian sampai umur 30 tahu dia bahwasanya kalau haid enggak usah puasa. Cuma enggak diqadha-qadhanya kan. Cuman berapa hari Ustaz? Haid itu entah 6, 7, entah 8, itu baca rometong ya kan itu. Jadi 13 sampai 30 kan 17 tahun. Ya sudah, 17 tahun kali berapa? Ya kali jumlah paling maksimal, kan siklus itu beda-beda. Kalau kadang 6, kadang 7. Ambillah bilangan yang paling besar. Ya sudah, 7 kali 13 berapa? 7 kali 13, 91. Ya sudah, itu gitu caranya lagi. Nah, 91 insya Allah itu sudah lebih. Karena kadang-kadang ada 6-nya, kadang ada 7-nya, ya kan? Nah, insya Allah itu sudah lebih. Jadi maksudnya, prasangkaan yang kuat, kita berapa yang belum puasa, itu yang kita qadha. Nah, sekarang di zaman Rambo tadi. Ya. Di zaman Rambo itu gimana? Nah, sekarang berapa umur? Umur taruh misalkan 30. Kapan mimpi basah? Ingat-ingat. Kan itu tanda seorang wajib puasa Ramadan.
Tekanan dia Ustaz kelas 3 SMP. Berarti ketika itu acuk tak puasa. Palingan kalau puasa setengahnya Ustaz. Nah. Setengah hari, tak setengah bulan ya. Ya tapi taruhlah memang tak puasa sama sekali, itu gitu lah enak. Ya dikalikan lah. Ya. Kalau umur 15 tahun misalkan, nanti 15 kali 30 hari. Ya. Kenapa kali 12? Tidak, itu satu bulannya 30 kali 15, berarti 450 hari. Nah, taruhlah ya kan. Ya dia angsur-angsur. Kan kita katakan tadi, Senin Kamis saja insya Allah sudah ada 90-an. Berarti 5 tahun selesai insya Allah ta'ala. Ingat, motivasinya adalah mengqadha puasa lebih unggul, lebih afdal dibandingkan ya puasa sunnah. Mengalahkan puasa Daud, puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, hari Arafah, hari Asyura. Iya kan? Karena dia ibadah wajib. Dainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk diqadha. Kita lebih untuk dibayar ya, untuk dibayarkan. Maka kita lebih memilih pendapat ini bahwasanya hutang lama puasa itu harus diqadha. Walaupun tidak bisa pungkiri ada juga pendapat yang banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak saja puasa sunnah. Tapi yang lebih aman ya insyaallah taala adalah kita bayar. Intinya ghalabatul dzan. Tentu perkirakan. Rasanya 10 hari minimal tu ada. Ya sudah berarti kali 20 lah. Jadi kan bisa kita ingat-ingat kembali. Ya, begitu caranya. Jadi sudah kuat pradugaan kita bahwasanya jumlahnya sekian dan sekian. Ya, ya, jadi kita katakan apalagi yang sudah berumur kan, sampaian ke ahli waris kan. Mana tahu berkeliaran hati mereka kalau seandainya meninggal kita kan dia ansuannya membayar. Tapi kalau seandainya nyampang, Ustaz, kini yang tak taluk puasa oleh, kau hutang puasa masih ada, baru berlaku fidyah. Makanya itu kondisi seseorang yang masih mampu puasa, maka hukum asalnya dia harus ganti. Bagi yang tak sanggup lagi puasa, barulah fidyah. Kembali kepada hukum asal tersebut. Sudah 11:30. Sudah cukup kan ya? Masih ada. Buka satu lagi. Buka satu pertanyaan lagi. Kalau ada dari ibu-ibu, ummahat. Muhammad sangat paham sudah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia setan sudah dibelenggu. Kenapa orang ada yang tidak puasa dan tetap melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan? Dia jawabannya ada beberapa. Satu, dosa itu kan potensinya tidak hanya dari setan. Kan dari nafsu kita juga ada. Ya kan? Kita kan punya nafsu. Ya, punya keinginan. Nafsu kita itu kita ingin enak-enak, ingin makan, ingin minum, ya kan? Ya, ini ditahan siang hari itu. Ya. Kita alhamdulillah karena kita sejak kecil dididik puasa. Mudah puasa Ramadan. Orang mu'allaf di antara hal yang paling susah dia lakukan puasa Ramadan. Kalau meninggalkan babi bisa dia. Karena masih ada solusinya yang lain, makan yang lain. Tapi kalau tidak makan di siang hari ini, berat bagi mereka jemaah. Ya kan? Nah, balik lagi kita pada masalah potensi tak puasa itu, potensi dosa itu kan tidak hanya dari syaitan, tapi juga dari nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, jiwa itu dah masanya dia memerintahkan kepada yang buruk. Dan kan Allah katakan ya wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya lalu kami ilhamkan kepada jiwa itu ya fujur dan takwa, kecenderungan berbuat dosa dan kecenderungan berbuat ya kebaikan. Jadi jawabannya yang pertama, bagi yang berpendapat memang semua setan dibelenggu, ya jawabannya adalah, ya kan, potensi dosa tidak hanya dari setan, dari nafsu pun juga ada. Yang kedua, jawabannya adalah
Disebutkan di situ kan sufidatis syayatin, dibelenggu. Kalau orang dibelenggu kan bergeraknya susah. Jadi bukan berarti tidak bisa menggoda, tetapi terbatas, godaannya mengecil gitu. Ya, kalau preman-preman di pasar misalnya, beku lah tahan setiap orang puasa ke kuah aja. Iya kan? Kenapa? Jadi belenggu. Ya, ada dikekang sehingga tidak leluasa menggoda. Sehingga godaan itu tetap ada. Apalagi ada riwayat yang dibelenggu itu adalah maradatul jinni. Jin-jin kelas berat. Dan ketua-ketuanya. Sehingga sebagian memahami yang kelene-kelenenya, hampir-hampirnya tetap berkeliaran. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Ya, bahwasanya potensi dosa itu ada kalanya dari nafsu. Ya. Jadi kalau saran saya setan negara dosa, berang lo setan kawan. Ya, angku kan punya dosa juga, punya nafsu mah, itu juga. Maksudnya itu dia. Potensi dosa ada dua, dari syaitan dan dari dari nafsu. Nah, yang kedua jawabannya setan itu dibelenggu. Ya, kalau dibelenggu terbatas gerakannya, maka bagi yang berpendapat dia masih bisa menggoda, cuman tidak seleluasa di luar Ramadan. Karena memang kalau sudah datang Ramadan itu memang menipis dan berkurang yang namanya Ya, dosa manusia di bumi ini, ya kan? Manusia di bumi ini ya berkurang dosanya kalau itu sudah datang bulan Ramadan. Makanya di antara ada sebagian ulama memahami secara maknawi hadis tentang dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu itu memang umumnya kaum muslimin lebih cenderung kepada ketaatan kalau datang bulan Ramadan, ya, kemudian lebih sedikit melakukan kelalaian dan dosa. Karena mereka ingat mereka sedang puasa. Tapi sebenarnya, nah ini kita ingatkan, kita itu kan menahan diri tidak hanya dari pembatal puasa. Kita menahan diri juga dari segala pengurang pahala puasa atau pembatal pahala puasa. Kita jaga lidah kita jaga mata kita jaga telinga kita. Karena Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhibi wal maharim." Apabila engkau puasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, lidahmu dari kedustaan dan yang haramkan. Harapannya kan begitu. Sebab malam yada' qaula zur, kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh lagi dia telah menahan makan dan minumnya. Jadi kita puasa tidak ada menahan dari makan dan minum, ya, syahwat, ya, tapi juga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Dengan tatkala seorang muslim benar-benar dia maksimal dalam puasa, menjauhkan dirinya dari segala pembatal puasa dan pembatal pahala puasa, itulah dia akan menjadi la'allakum tattaqun, sehingga kalian menjadi orang bertakwa. Sehingga memang Ramadan ini momen kita lebih baik, sehingga di setelah Ramadan kita harapannya bisa ya menjaga kebaikan-kebaikan itu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Satu lagi kita pesankan untuk diri kita dan kita pribadi. Nabi SAW pernah mengatakan, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah engkau seperti salat orang yang akan berpisah di dunia ini. Kemudian dalam riwayat lain, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah mati di dalam salatmu. Karena seseorang, kata Nabi, apabila dia mengingat mati di dalam salatnya, fahariyun ayyuhsina salatahu, maka itu lebih layak baginya dia akan memperbagus salatnya. Kalau kita kiaskan kepada ibadah puasa, coba kita anggap atau bayangkan, andai ini Ramadan terakhir kita, maka tentu kita akan lebih memaksimalkannya, memaksimalkan puasanya, memaksimalkan menghidupkan malamnya dengan salat, dan memaksimalkan bacaan Al-Quran. Berjanjilah kepada diri sendiri, ya, dan kepada Allah, ya, nasihat untuk diri kita pribadi dan kita semua, ya, untuk benar-benar memperlakukan Ramadan tahun ini lebih istimewa dibandingkan ya Ramadan berikutnya. Jangan bayangkan kita bisa hidup di Ramadan tahunnya satu lagi. Ya, Ramadan yang sekarang ini belum ada jaminan. Dan kita pernah beberapa kali memandikan jenazah di siang hari di mana malamnya adalah malam pertama Ramadan. Kasihan kan? Tentu kita doakan ampunan untuk jenazah ini, ya. Tapi dari sisi, kalau awak posisiku ibu hati, Wak. Kenapa? Ramadan hampir sampai, tapi umur kita tidak sampai. Maksudnya, kalau Allah berikan taufik kepada kita, ya, sampai di bulan Ramadan tahun ini,
maka berjanjilah pada diri sendiri ya untuk lebih maksimal ya. Berapa Al-Qur'an yang akan kita selesaikan ya, bagaimana kualitas puasa kita, salat malam kita, maka tentu berusaha lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka tidak apa-apa seorang membayangkan kalau seandainya suatu ibadah itu adalah ibadah yang terakhir. Sehingga apa? Dia lebih bagus, lebih ikhlas dan lebih ya mantap dia dalam melaksanakan suatu ibadah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Wa barik awqatana fi ya, dan berikanlah keberkahan ya terhadap